Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agam Virendra. Pada video kali ini kita akan bahas tentang kumpulan soal-soal CPNS pada bagian tes wawasan kebangsaan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Soal nomor 1. Contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat yaitu A. Menghindarkan diri dari perbedaan pendapat. B. Memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. C. Menyadari akan hak dan kewajibannya di masyarakat. D. Mengatur kehidupan seseorang yang kurang beruntung. E. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sini kita memilih jawaban yang mencerminkan tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat. Kita utamakan untuk kepentingan masyarakat. Itu pilihan yang paling tepat adalah C. Menyadari akan hak dan kewajibannya di masyarakat. Soal nomor 2. Sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultural dapat dibuktikan dengan cara A. Berteman dengan orang dari suku yang berbeda. B. Menggunakan banyak produksi luar negeri karena kualitasnya lebih baik. C. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. D. Memelihara nilai-nilai budaya luhur. Ataukah E. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita tentukan pilihan dengan melihat dari menekankan pada pertanyaan ini ya. Sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultural ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Berteman dengan orang dari suku yang berbeda. Soal nomor 3. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. B. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. C. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. D. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Atau E. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Di sini jawaban yang paling tepat untuk melestarikan semangat juang dan nasionalisme adalah E. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Soal nomor 4. Semangat nasionalisme perlu ditanamkan dengan menghargai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah A. Garuda Pancasila. B. Bhinneka Tunggal Ika. C. Lagu Indonesia Raya. D. Bahasa Indonesia. Atau E. Sangsaka Merah Putih. Ini pertanyaannya sudah sangat jelas ya. Lambang negara Indonesia adalah A. Garuda Pancasila. Soal nomor 5. Kepudaran terhadap jiwa nasionalisme pada generasi muda disebabkan karena A. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. B. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik saja. C. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. D. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Atau E. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan kepudaran terhadap jiwa nasionalisme pada generasi muda adalah B. Ukuran nasionalisme
dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik saja. Oke, lanjut soal nomor 6. Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang sekaligus menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur adalah A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mewujudkan keadilan sosial, D. Meningkatkan taraf hidup rakyat, atau E. Menjaga ketentraman masyarakat. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan di atas, yaitu untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, yang paling tepat adalah C. Mewujudkan keadilan sosial. Soal nomor 7, yang merupakan contoh penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah kecuali A. Mengibarkan bendera merah putih saat peringatan HUT RI dan hari-hari penting, B. Menggunakan barang produksi dalam negeri, C. Saling menghormati dan menghargai terhadap kerabat dan teman-teman yang berbeda suku, bahasa, dan agama, D. Mengadakan kegiatan lomba pidato bahasa Indonesia, atau E. Mengikuti kegiatan untuk membantu sesama di lingkungan masyarakat. Kita garis bawahi pertanyaannya, yaitu untuk penerapan sikap nasionalisme. Dari jawaban A sampai E, yang tidak termasuk adalah E. Mengikuti kegiatan untuk membantu sesama di lingkungan masyarakat. Soal nomor 8. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. Merujuk pada kepentingan, B. Menuruti keinginan penguasa, C. Mengacu pada kebutuhan, D. Berdasarkan pemerintah, atau E. Berdasarkan hukum. Ini pertanyaannya sudah jelas ya. Dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan hukum. Jadi jawabannya adalah E, berdasarkan atas hukum. Lanjut soal nomor 9. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, adat istiadat, budaya, dan sumber daya alam. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia ini adalah merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi bangsa dan negara. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena A. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, B. Membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, C. Dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional, D. Dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, ataukah E. Memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Jawaban yang paling tepat yang dikatakan sebagai potensi itu adalah E. Memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Pertanyaan nomor 10. Sikap yang terkandung dalam nilai patriotisme adalah A. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga, B. Selalu berjuang untuk kepentingan negara, C. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat, D. Selalu menentang pada negara penjajah, ataukah E. Selalu mengupayakan persatuan bangsa.
Jawaban yang paling tepat untuk nilai patriotisme adalah B. Selalu berjuang untuk kepentingan negara. Demikian video dari kami, channel Akam Virendra. Terima kasih, semoga bermanfaat.